di sini bangku kosong. Kesan pertama harus positif, makanya binder dikeluarkan ben kita rajin. Bolpoin dikeluarkan ben kita imun ya. Saat kemudian dosen mulai menjelaskan, kita buka bindernya, kita kemudian tuh ambil bolpoinnya, set. Sebenarnya bisa, tapi pura-pura nggak bisa, ya. Nih kalau nangis, ya. Teman-teman, secantik apapun seorang cewek, kalau ada cowok ganteng yang melihatnya, ya, dia pasti akan ikut. Akhirnya Putri bertanya, iya mas, ada apa? Mohon maaf, boleh bikin bolpoinnya? Namanya cewek, yang dikeluarkan adalah lepak dari stroberi. Isinya mijiku bingung, ya. Cewek itu saya nggak paham, nulis huruf A pakai warna biru, B pakai warna kuning, C pakai warna hijau. Apa mungkin seperti itu? Bolpoinnya banyak sekali. Akhirnya dia bertanya, mau pinjem warna apa? Waduh, saya dipinjemi warna biru. Saya catat seperti biasa, selesai. Lalu kemudian setelah selesai, bilang, bolpoinnya enak ya. Situ ya, iya mah, bukan malah. Saya kembalikan kepada si Putri. Nah, tapi kalau kemudian lo ingin membalikan bolpoin, ya gak ada yang berkesan, maka sandiwara harus ditingkatkan. Hanya yang udah lakukan adalah seperti ini. Mohon maaf mbak, ya saya tadi kan agak lambat. Iya, 15 menit kalau nggak salah. Terus, bolehkah saya pinjam bindernya untuk apa? Untuk meminjam catatannya. Dan saya kemudian juga bisa belajar. Oh mas, tapi saya nanti ada kuliah jam berapa? Jam 3. Sebelum jam 3 saya kembalikan. Yaudahlah, gak apa-apa. Dia merobek dua bindernya, lalu kemudian diserahkan ke saya. Waduh, saya nanti mengembalikan ke mana? Oh iya ya, yaudah mas, cari nomor HP saya. Setelah kemudian mendapatkan nomor HP-nya, hal yang kemudian menarik, ini saya isi siapa? Putri. Teman saya Putri banyak, Kaisa Putri, Tari Putri, ya kan? Hanya kemudian itu Indah Putri Manurung. Makasih ya, iya. Saya segera turun dari lantai 3, fotokopi, jebret, lalu kemudian telepon. Halo Put, maaf, ini siapa? Putri, ini Adri. Adri siapa? Adri yang pinjam binder kamu. Walah, ada Adri mau mengembalikan binder. Loh, cepat sekali. Karena aku bilang nyatanya cepat. Ya. Hanya yang saya lakukan adalah saya menemui dia di salah satu kantin, FE namanya kantin Dharma Wanita, sendirian, enggak sama Karina. Boleh gabung? Boleh. Saya kembalikan. Setelah itu ngobrol. Kalau kemudian itu di kelas, kadang-kadang itu jajaran, kadang-kadang kemudian itu ngobrol dan sebagainya. Tapi dia yang bukan menjadi istri saya, ya. Itu paling penting. Nah, setelah kemudian, soalnya kita beda keyakinan teman-teman, beda keyakinan. Saya yakin mau, dia yakin tidak mau, ya. Yang paling menarik kemudian seperti ini. Setelah 2 minggu berjalan, saya kemudian bilang kepada dia, Put, ya, kamu mau tidak menjadi anggota Dewan dari PACU, Partai Cipta Hukum? Kayak itu, foto kamu di TMPL, gimana nanti kamu gitu. Wih kayak artis dong. Iya, mau. Nah, semenjak itu saya terpilih menjadi ketua BEM, teman-teman. Nah, paham kan? Cara kita menambah kenalan itu juga harus dengan cara yang berbeda. Kalau ketemu, oh kamu pinter-pinter bukan? Ada hal yang kemudian berkesan. Bagaimana cara kita berkenalan kepada dosen? Nanti ngajarin jilat banyak dosen ya. Gak apa-apa, saya ajarkan. Mau? Ini contoh yang harus kita lakukan. Saat nanti ada kesempatan untuk bertanya kepada dosen di dalam kelas, jangan bertanya secara komunal. Anda bisa menjadi artis tapi sesaat. Bertanyalah secara personal. Oke kelas, any question? Kalau ingin bertanya, tahan. Mau bercin? Oh. Tahan, stop. Ya kan? Kalau mau bicara, ya kan? Saat teman-teman kemudian mulai keluar, kita mempersiapkan diri. Bismillah. Ibu mohon maaf, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Loh, saya tadi kan memberikan kesempatan Anda untuk bertanya. Kenapa Anda tidak bertanya? Bu, waktunya kurang 2 menit. Pertanyaan saya 3 menit, jawabannya 10 menit. Loh, lalu saya sama teman-teman sudah punya agenda. Iya kan? Ya. Mungkin dosennya akan bilang seperti ini. Ya ampun, karena anak yang baik ya. Ya iyalah, Bu. Iya. Anda harus mempersiapkan pertanyaan yang kelihatannya itu benar-benar pertanyaan berat. Pertanyaan yang diberikan beras 5 kg, ya. Artinya sampai kemudian dosen kita benar-benar berpikir, wah ini luar biasa, pertanyaannya top. Tapi Pak, 1 tambah 1. Oh iya. Nah, kita jangan bertanya terlalu banyak. Yang kita pentingkan adalah kita mencari tahu beliau itu data dirinya seperti apa. Pak, maaf, ya. Bolehkah saya kemudian minta kontak personnya? Untuk apa?
biar saya kalau bertanya tidak harus seperti ini, saya bisa tinggal calling. Oh ya bisa, kartu nama kemudian dikasihkan kita dapat kan, kita langsung pulang searching di sosial media, oh gitu, cari tahu nama suaminya, jumlah suaminya, ya kan? Terus kemudian itu anaknya, kapan tanggal pemakaman. Ada, ya. Ini pernah saya lakukan juga di hari ibu, tanggal berapa? 22 Desember. Saya masih ingat kok, saya masih memoratu. Jam 24.00 saya SMS. Ibu semoga bisa menjadi ibu yang bijak bagi anak-anaknya dan istri yang baik untuk suaminya. Jam 3 pagi dibalas. Maaf, ini siapa? Saya balas. Apalah artis buah nama. Beliau kemudian balasnya lagi sekitar sholat subuh itu mungkin seperti ini. Loh, ini bukan masalah arti atau tidak berarti, ini masalah keadilan. Adil bagi Anda tahu saya, tidak adil bagi saya, tidak tahu Anda. Kalau Anda tidak membalas, saya tidak akan membalas SMS ini selamanya. Nomornya sampean tak catat, gak penting. Hanya saya balas. Saya mahasiswa ibu, mata kuliah buku dagang, setiap hari Kamis jam 1 siang. Oke, terima kasih. Selesai. Besok Kamis. Oke, Mas, any question? Gak ada, dia mengambil speaker. Saya minta tolong ya, kemarin ada anak kurang ajar. Dia nulis, set. Ini nomor HP siapa? Teman-teman pertama itu kan udah Bigo. Halo, kita kan kolega. Ini nomor HP siapa? Set. Hampir semua anak kemudian itu melihat di pojok belakang. Waduh, dia apa? Yang terjadi kemudian ada seperti ini. Saya bu, Mas, setelah ini ke ruangan saya ya. Iya bu, bos. Dosennya udah keluar, teman-teman kemudian berburu saya jalan. Kamu santai. Saya masuk ke ruangan, cetek, saya kemudian terbuka, lalu kemudian duduk, saya memberikan alibi yang sangat sempurna. Ibu, mohon maaf, saya tidak bermaksud kurang ajar, sumpah. Saya tidak bermaksud kurang ajar. Yang saya SMS bukan bimbingan. Istri saya SMS, lalu kemudian bunyi saya SMS, pokoknya ibu yang sudah menjadi ibu itu saya SMS. Saya tahu, Mas, yang marah sampai itu siapa? Maksudnya, hanya saya suruh duduk beritahu. Selama ini hubungan antara dosen dengan mahasiswa itu layaknya guru dengan siswa. Beda, Mas, beda jauh. Kita itu kolega. Dalam beberapa hal Anda lebih pintar, dalam beberapa hal saya lebih pintar. Masalah hukum dagang sama gak enak sama ini Mas. Soalnya sudah kita belajar, betul? Oke. Tapi masalah Friendster, kali itu kan ada Friendster. Masalah email itu sama lebih jago. Mungkin nanti kita bisa sharing. Oh gitu. Ya selama ini mahasiswa yang kamu tidak berani mencoba untuk dekat dengan dosennya itu jarang. Mereka sangat menghapus dengan teman-temannya. Semenjak saat itu teman-teman, kalau ngumpulin tugas kalau tidak di awal di akhir, biar masanya wajar, ya. Agar dosennya kemudian itu kenal, oh ada ini jeneng Adri, oh ada ini jeneng Adri, ya. Makanya nilai saya itu nilai hobi bukan nilai kompetensi, ya. Itu poinnya. Karena teman-teman, sekilar-kilar pun seorang dosen dia juga tetap manusia, betul enggak? Dia punya hati, perasaan, rajin menabung, bukan dan tidak sombong, betul enggak? Nah, yang harus dia lakukan adalah saat dia tahu contohnya Anto. Anak ini bagus loh, anak ini luar biasa, ngumpulnya tugas rajin. Mosok kok ngecek, tak lupa, paham ya? Paham, itu polanya. Jadi, banyak cara yang kemudian bisa kita optimalisasi. Ya, terima kasih Mas ya, atas pemberitahuannya. Anda harus kreatif mencoba cara yang berbeda, oke? Nunggu saat kemudian beliau mobilnya bocor, sama kemudian datang, saya tanggalkan Pak. Teman-teman tahu Friendster kan? Iya, saya sudah lama tidak buka Friendster. Saya buka, ya Allah, sarang laba-laba di mana-mana. Jarang dibersihkan sama pembantu ya. Oke, nggak masalah. Teman-teman, menambah teman itu mudah, betul nggak? Menjaga teman itu yang kemudian sulit. Saat kemudian sudah diketahui kejelekannya, kau yang akan menjadi sahabatku. Itu mungkin bisa terjadi, enggak? Soalnya kadang-kadang saat kita SD, lalu kemudian SMP, teman-teman SD itu jarang ketemu, akhirnya agak jauh. Saat kita SMP, lalu kemudian pindah ke SMA, kita jarang ketemu dengan teman-teman SMP, akhirnya jauh. Apalagi saat kemudian kita SMA, ada teman kita di Malang, Surabaya, di akhirat atau luar angkasa, ya kan? Kita kemudian berada di Gresik. Lama kemudian tidak ketemu, betul enggak? Cara seperti ini mungkin bisa dioptimalisasi. Yang saya lakukan dulu punya teman, Toto, ya namanya Toto. Toto itu bukan WC itu ya, bukan. Namanya Toto Budianto. Dia diterima di Departemen Keuangan Pajak
Pajak daerah Balikpapan sana yang saya lakukan adalah miss call dia. Saya matikan. Dia SMS, Adri, ada apa? Gak usah dibales. Kita miss call lagi. Matikan lagi. Dri, urgent kah? Ada apa? Gak usah dibales. Ya. Kita miss call lagi. Matikan lagi. Dia kamu telepon.